Saya cinta sama Kautsar. Nama saya Dani Fadlila. Saya Delia Putri Aisyah. Berbicara mengenai tokoh psikologi, ada tokoh bernama Dollard dan Miller. Nah, keduanya itu beranggapan bahwa kepribadian merupakan salah satu elemen dalam struktur kepribadian. John Dollard dilahirkan di Menasa, Wisconsin pada tanggal 29 Agustus tahun 1900, sedangkan Neil A. Miller dilahirkan di Milwaukee, Wisconsin pada tanggal 3 Agustus tahun 1909. John Dollard dan Neil Miller keduanya mengabdi di Institute of Human Relations. Nah, keduanya itu melakukan sebuah gagasan teori yang nantinya sangat berpengaruh di bidang psikologi yang dikenal dengan stimulus respon teori. Nah, teori ini berkaitan dengan teori belajar karena John Dollard dan Miller ini berfokus pada teori belajar atau sering disebut dengan teori attachment. Dollard dan Miller mengartikulasikan 4 komponen dasar teorinya. Yang pertama ada Drive. Drive adalah stimulus dari dalam diri seseorang yang mendorong untuk terjadinya kegiatan. Kekuatan drive tergantung pada stimulus yang memunculkannya. Dengan kata lain, semakin kuat si drive, maka semakin keras usaha tingkah laku yang dihasilkan individu tersebut. Drive sekunder atau drive yang dipelajari diperoleh berdasarkan drive primer. Sesudah drive sekunder dimiliki, maka drive ini akan memotivasi untuk mempelajari respon baru sebagai fungsi dari drive primer. Kekuatan drive sekunder ini tergantung pada kekuatan drive primer dan jumlah reinforcement yang akan diperoleh. Dollard dan Miller memusatkan perhatiannya pada kecemasan. Dalam kehidupan manusia, banyak sekali muncul dorongan yang dipelajari atau bisa disebut secondary drives dari atau berdasarkan dorongan primer seperti lapar, haus, dan seks. Dorongan yang dipelajari tersebut berperan sebagai wajah semu yang fungsinya menyembunyikan dorongan bawaan. Dorongan primer dapat diganti dengan dorongan sekunder. Begitu pula dengan hadiah atau penguat yang primer juga dapat diganti dengan hadiah atau penguat sekunder. Namun, kemampuan hadiah atau penguat sekunder untuk memperkuat tingkah laku memiliki batas. Cue atau isyarat adalah tanda atau sinyal dari lingkungan yang mengarahkan respon atau sering disebut dengan rangsangan eksternal atau perubahan dalam lingkungan yang dideteksi oleh seseorang. Ketiga ada respon atau tanggapan. Respons adalah aktivitas yang dilakukan seseorang menurut Dollard and Miller sebelum suatu respon dikaitkan dengan suatu stimulus. Respon itu harus terjadi terlebih dahulu. Dalam situasi tertentu, suatu stimulus menimbulkan respon-respon yang beruntun, disebut dengan initial hierarchy of response. Dollard and Miller melakukan percobaan dengan bahan percobaan tikus. Dari eksperimen yang mereka lakukan, tikus diberikan bel. Tikus tersebut harus melompat dan menyentuh tuas dan bunyi agar berhenti. Selanjutnya, di tuas tersebut dipasangi kejut listrik sehingga tikus harus melompat dan menghindari situasi yang tidak diinginkan. Melalui eksperimen tersebut, Dollard and Miller membuat kesimpulan bahwa sebagian besar dorongan sekunder yang kita pelajari didapatkan dari proses belajar rasa takut dan kecemasan. Terakhir ada penguatan atau sering disebut dengan reward. Reinforcement atau reward adalah sebagai drive pereda dorongan atau drive reduction. Reduksi drive menjadi syarat mutlak dari reinforcement. Bagaimana sih contohnya? Contohnya seperti contoh di sekolah seperti pada anak yang mendapatkan nilai bagus setelah belajar keras. Karena mendapat nilai yang bagus, usaha belajar keras ini terus ditingkatkan oleh sang anak agar terus mendapatkan nilai yang bagus. Tidak hanya di sekolah, reinforcement di rumah juga bisa dilakukan, seperti contohnya seorang anak sejak kecil, kira-kira anak itu berusia 5 tahun. Dia mulai suka mencoret-coret di buku tulis. Coretannya berbentuk gambar yang masih abstrak. Orang tuanya melihat
Anak ini mempunyai bakat menggambar. Setiap kali ia berhasil menyelesaikan sebuah gambar, maka orang tuanya memujinya dan diberi hadiah berupa pensil warna karena mendapat respon yang baik dari orang tua. Anak ini menjadi lebih percaya diri untuk melanjutkan hobi menggambarnya itu. Karena reinforcement positif tersebut itu akan mempengaruhi sikap orang ataupun anak ke depannya akan melakukan hal apa. Karena jika diberi reinforcement, orang-orang merasa dihargai karena mereka mendapat hadiah atau reward. Implementasi dari 4 komponen dasar tadi kalau di kehidupan sehari-hari itu misalnya kita tuh lagi lapar. Nah, rasa lapar ini itu disebut dengan drive. Nah, terus ketika kita merasa lapar, perut kita tuh nggak rasa sakit atau ngedengar perut kita keroncongan. Nah, perut keroncongan ini itu disebut dengan isyarat atau cue. Nah, isyarat ini mengacu seseorang untuk merespon dari perut keroncongan kita itu yang tadi lapar. Nah, dengan cara kita tuh pergi ke dapur atau mencari makanan, memasak makanan. Ya pokoknya untuk mengurangi rasa drive atau rasa lapar tersebut. Nah, respon kita itu kan tadi ya mencari makanan, memasak makanan untuk dimakan. Nah, setelah kita merasa kenyang, kita udah puas dengan makan, udah berkurang rasa laparnya itu. Nah, ini itu disebut dengan penguatan. Oke, mungkin penjelasan tentang teori dari Dollard dan Miller kami cukupkan sampai segitu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.